Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idan Ismail. Saya pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Negeri Cipetir 1, Haurwangi, Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 di kelas 4 dengan tema Teladan Mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Oke. Atas, lagi dipotong tuh masuk. 2, 3. Apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini kita semangat. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Kalau tepuk angin bisa nggak? Tepuk angin. Kalian tidak bisa ya. Ini tepuk angin. Rock rock rock. Ya. Tepuk angin. Baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya Bapak akan mengajar dulu ya. Siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir dan kenapa yang tidak hadir dan mudah-mudahan yang hadir sehat. Baik anak-anak ya, sekarang kita akan belajar mengenal Asmaul Husna ya. Kita akan belajar mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik atau indah ya. Mana? Kelima Asmaul Husna itu adalah satu Al-Malik, artinya Maharaja. Kedua Al-Aziz, artinya Maha Mulia. Yang ketiga Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Yang keempat As-Salam, artinya Allah Maha Sejahtera. Yang terakhir Al-Muqin, artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Yang pertama Al-Malik. Kita akan mengenal Asmaul Husna Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Kenapa Allah mempunyai sifat Al-Malik? Karena Allah menguasai dan mengatur segala urusan di dunia. Kita berangkat dari rumah ke sekolah, itu tanpa Allah tidak akan bisa. Yang menggerakkan kaki kita, yang menggerakkan tangan kita, itu adalah Allah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah ya. Itu tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya Allah yang mengatur segala urusan di dunia, baik makannya, ya, baik rezekinya, itu sudah diatur oleh Allah. Kita bekerja belum? Belum. Tetapi kita punya uang nggak? Punya. Kita bisa jajan nggak? Bisa. Itu pada akhirnya Allah yang mengatur, yang mengasih kepada kita. Pak, bukan Allah yang mengasih kepada kita. Nah, kita diberikan rezeki milik oleh Allah itu melalui orang tua. Karena siapa? Karena Allah lah yang mengatur segala urusan.
Ya, makanya Allah memiliki sifat al-Malik. Kemudian yang kedua, apa itu Al-Aziz? Al-Aziz artinya Maha Perkasa atau Maha Mulia. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya, tidak membutuhkan bantuan, ya, tidak membutuhkan teman, ya. Siapa nama kamu? Putra, temenin Allah lah. Allah mau ke pasar, gak mungkin. Temenin Allah mau tidur, takut sendirian, gak mungkin. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun atau bantuan apapun dari makhluknya, karena Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mulia, Aziz. Ya. Kemudian Allah Maha Mulia, tidak ada yang mulia selain Allah. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Itu kita memuji kepada manusia, itu orang sangat mulia, tidak mungkin. Tapi kemuliaan itu hanya milik Allah. Kita hanya bisa mengagumi saja karena keilmuannya, karena kepintarannya, karena kemanisannya. Ya, kita melihat seseorang, bahwa perempuan dan laki-laki, ya orang yang manis orang nah, kita hanya bisa mengagumi. Subhanallah, melihat yang lewat ganteng, melihat yang lewat cantik, kita hanya bisa mengagumi. Ya, karena segala puji itu hanya milik Allah, kemuliaan hanya milik Allah. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qudus, Allah Maha Suci. Ya, makanya Allah menyukai orang-orang atau manusia atau hambanya yang suka bersuci. Kenapa? Karena Allah juga Maha Suci. Ya, itu sebabnya kalau kita melaksanakan sholat, kita harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita akan berhadapan atau menghadap kepada Sang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah sholatnya kalau kita belum wudu. Ya, karena apa? Karena Allah juga nggak mau. Ya, ada hambanya yang mau menghadap tetapi dalam keadaan tidak suci. Nah, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna Al-Qudus? Nah, kita mengamalkannya sebangun tidur, ke air, mandi, ya, bersih-bersih, tiap hari mandi, gosok gigi. Nah, itu berarti kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Qudus. Yang keempat, As-Salam. Artinya Allah Maha Sejahtera. Allah menyelamatkan hambanya dari segala aib atau keburukan. As-Salam mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Kita bisa melindungi adik-adik kita. Kita bisa mengayomi adik-adik kelas kita. Kita bisa mendamaikan atau mengamankan kelas kita. Berarti kita sudah mengamalkan sifat Asmaul Husna As-Salam, pemberi kesejahteraan, pemberi keselamatan. Contoh, ada di sini keamanan. Siapa keamanan? Angkat tangan. Keamanannya siapa? Putra, misalkan keamanan Putra. Putra harus bisa mengamankan situasi kelas. Yang tadinya gaduh bisa aman, ya. Yang tadinya berisik bisa diam. Terus ada misalkan teman kita yang celaka, Siti misalkan celaka, ya. Putra teh ditolong. Nah, itulah Putra misalkan sudah bisa mengamalkan Asmaul Husna As-Salam dalam kehidupan sehari-hari.
Bu Siti nggak apa-apa, mana yang sakit? Yuk kita ke UKS misalkan. Ada namanya Siti? Ya, seperti itu putra. Kalau kita mau mengamalkan Asmaul Husna As-Salam seperti itu, bisa mengamankan. Jadi kelas kita itu adanya keamanan itu merasa aman, ya, dari bahaya, dari apa. Gitu. Kalau tidak ada putra, tidak sekolah, wah, ya kelas itu berantakan seperti itu. Nah, ketua kelas sama bisa mengatur kelasnya. Nah, itu berarti mengamalkan Asmaul Husna apa? Kan al-mali, ya. Kalau sebagai ketua kelas bisa mengatur kelasnya menjadi tertib, menjadi apa? Berprestasi kelasnya, berarti kita mengamalkan Asmaul Husna al-Malik. Allah Maha Merajai. Jadi kita bisa mengatur kelas. Bukan mengatur seluruh alam, ya, tapi mengatur kelas. Yang terakhir, Asmaul Husna yang terakhir ada Al-Mu'min. Sama. Ya, hampir sama artinya dengan As-Salam. Al-Mu'min berarti pemberi aman. Allah memberi rasa aman dari siksa, dari rasa takut, dari kelelahan. Kenapa Allah memberi keamanan dari rasa siksa? Dari siksa, karena Allah itu Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun, kalau misalkan orang tersebut berdosa itu bertobat, Allah ampuni. Selama dosa itu bisa diampuni. Makanya kita bisa merasa aman, ya, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita mau berbuat baik, baru niat, Allah sudah catat. Kalau meskipun tidak dikerjakan. Misalkan Siti itu mau memberikan uang jajan kepada Titin. Udah dipisahkan uang jajannya buat Titin deh. Cuma Titinnya ke sekolah, nggak jadi. Tetapi niat baiknya oleh Allah sudah ditulis, meskipun tidak jadi. Tapi kalau niat jelek, ya, kalau dikerjakan ditulis, ya, kejelekan. Tetapi kalau tidak dikerjakan tidak ditulis. Itu, ya. Makanya kita merasa aman, merasa apa? Dari rasa takut, dari siksa, dari kelelahan. Makanya sebelum kita berangkat sekolah, kita harus membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita berangkat dari rumah ke sekolah membaca itu, dari pergi sampai pulang kembali Allah lindungi, mengutus malaikat untuk melindungi kita. Dari apa? Dari rasa takut, dari rasa kelelahan. Allah lindungi. Ya, kalau misalkan kita sebelum pergi ke sekolah membaca itu, suka membaca itu, angkat tangan yang tadi baca. Ya, nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya. Cut dulu ya. Nah, itulah kelima Asmaul Husna beserta artinya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sekarang Bapak di sini ada lembar tugas, ya. Lembar tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Bentuknya cocokkan antara
Asmaul Husna dengan artinya. Ya, gampang kan? Ya, gampang. Abudus artinya apa? Malik artinya apa? Mumin, As-Salam dan Ajib artinya apa? Tinggal kalian cocokkan. Tapi sebelum itu, bisa kan nyanyi ini? Salah nanti ya. Nih. Bapak bagi satu orang satu ya. Nih. Kerjakan cocokkan antara nama asmaul beserta artinya. Nah, kumpulkan. Silakan kumpulkan ke depan. Bapak mau satu orang saja ke depan. Laki-laki mau perempuan. Ya. Siapa? Mau? Siapa mau? Siapa? Silakan Siapa ke depan. Siapa tolong sebutkan. Abdul artinya apa? Mana Siapa? Ayo Siapa ke depan. Yang keras ya. Tolong diperlihatkan ke mana. Nah, bukan gitu, maksudnya gini. Nah, seperti ini. Al-Qudus artinya ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, ya. Itu alhamdulillah ya. Materi Asmaul Husna sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan kelima Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, baik kita berdoa berdoa dan sebelum pulang. Baik, pimpin lagi sama kita. Oh, sama kainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
Mudah-mudahan setiap ketemu dengan Bapak kalian dalam keadaan senang. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ketemu sampai ketemu dengan sampai ketemu lagi dengan Bapak minggu depan. Ya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Amelda? Tidak ada, kenapa? Mana? Enggak ada yang ngasih tahu, nggak ada kabar ya? Nggak apa-apa, mungkin dia sakit. Ya. Kemudian Azwa, hadir. Kansa, hadir. Milda, Zara. Baik, semuanya hadir ya. Cuma Amelda saja yang sakit. Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya pada pembahasan bab 2 tentang Rada Mulia Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna. Coba, siapa yang pernah mendengar Asmaul Husna? Apa itu arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ya, bisa. Tuh, ya. Nah, semuanya nama-nama Asmaul Husna itu berapa? 99. Kenapa sih tidak 100? Kenapa tidak 100? Hanya 99. Ya, mungkin tadi ya yang 100-nya Eka ya, tidak apa. Ya, dari sananya nama-nama ya Allah yang baik itu semuanya ada 99. Dinamakan Asmaul Husna. Asma'u itu nama-nama ya. Berarti Asma'u itu banyak. Kalau satu ismun kan ya, ma ismuka, ismi, seperti itu kan. Nah, kalau banyak berarti bukan ismi tapi asma'u, makanya dinamakan Asmaul Husna. Al-Husna itu artinya baik. Nah, ya. Ada enggak nama-nama kita yang diambil dari Asmaul Husna? Ada, banyak ya. Seperti Rahman, itu Asmaul Husna. Rohim, ada enggak? Ya, tapi kalau sudah datang ke surga jadi Mangkoman, Mangkohim ya. Padahal itu dari nama-nama yang baik, itu nama-nama Asmaul Husna. Nah itu, coba ada yang tahu nggak apa arti Al-Malik? Angkat tangan yang tahu. Siapa apa? Maharaja. Siapa namanya? Pinter. Ya. Baik. Nah sekarang di bab 2 itu tidak akan membahas semua Asmaul Husna. Ya. Semuanya kan 99, tapi yang akan kita bahas di bab 2 itu hanya 5 Asmaul Husna. Tidak banyak. Ya, makanya mana saja. Nah, yang pertama, kelima Asmaul Husna itu yang pertama apa? 1 Al-Malik, 2 Al-Qudus, 3 As-Salam, 4 Al-Mu'min, 5 Al-Aziz. Ya, itu kelima Asmaul Husna itu yang akan kita pelajari di bab 2 sekarang ini. Nah, tapi sebelum itu
supaya pelajaran kita berkah dan ilmu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, kita dapatkan. Boleh dipimpin oleh kainnya siapa? Yo, pimpin berdoa. Tahu nggak artinya? Tahu, coba artinya. Nah, lihat dalam doa ini kalian mengakui rohiku, saya ridho bilahi bahwa Allah hebat sebagai Tuhan saya, sebagai Tuhan saya. Jadi sebelum kita belajar itu, saya mengakui dulu bahwa Allah itu Tuhan kita. Kemudian Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi kita dan rasul kita. Nah, baru setelah itu kita meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Nah, setelah berdoa baru Allah dengarkan dan insya Allah Allah berikan ilmu kepada kita. Ya. Jadi jangan hanya sekolah. Tujuan kita sekolah itu belajar, tetapi selain belajar kita juga harus memilih. Paham nggak? Jadi ketika berdoa itu harus serius, harus khusyuk, ya. Supaya apa? Supaya Allah cepat memberikan ilmu. Karena apa? Ilmu itu milik Allah. Ilmu itu milik Allah, bukan milik ibu guru, bukan milik bapak guru, tetapi milik Allah. Bapak guru, ibu guru itu cuma menyampaikan, menjadi jembatan, ya, dan menjadi jembatan. Tetap yang punya ilmu itu adalah Allah. Makanya ketika berdoa harus serius. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, kita harus hafal lagu kebangsaan kita, yaitu bangsa Indonesia. Siap menyanyi lagu Indonesia Raya? Yuk, semuanya berdiri. Baik. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia tanah
Itu lagu Indonesia, lagu negara kita. Jangan kita berada di Indonesia tapi kita tidak bisa menyanyikan lagu ini. Pergi saja ke Papua. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pancasila sebagai breathing ya, supaya kita tidak jenuh, supaya kita tidak ngantuk ya, karena jam-jam segini itu jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk, jam-jam ingin istirahat, perut lapar ya. Ya, mudah-mudahan dengan nyanyi perut kita kenyang ya, nggak apa-apa, duduk saja. Sampai berputar jangan pedaskan. Pedas, pedas dahsyat. Ada aja cabangnya. Ada aja. Tidak jantung istimewa yang dekat gak perlu belanja. Online-nya di Mr. DIY belanja apa aja dari yang kecil sampai besar. Lewati. Mau di-cut dulu?